Untuk dialog mungkin mesti menunggu filmnya nanti. Tentunya ada beberapa yang kami pertahankan, tapi juga ada dialog-dialog yang baru. Salah satunya tadi kita tampilkan. Sebenarnya memang ada beberapa bagian yang kami diskusikan sama-sama, kira-kira yang lebih cocok untuk remaja hari ini, yang kira-kira bisa nyambung lebih dekat gitu dengan mereka, dan dialog tersebut adalah salah satu yang kami pikir tepat gitu, dan Lea sama El juga memainkannya oke banget sampai akhirnya kita putuskan harus masuk ke dalam trailer ini. Jadi mudah-mudahan nanti ketika filmnya sudah tayang bisa dilihat kira-kira dialog ikonik apa yang tetap ada dan mana yang baru. Harus nunggu 2 bulan lagi. Sebenarnya sih kalau Baku, kalau sama El, karena dia Rangga di sini ceritanya, jadi lebih mengalir sih rasanya kalau Baku sama karakter Rangga gitu. Kalau sama teman-teman kita lebih santai, lebih ngeflow karena rasanya kayak udah kenal lama gitu. Jadi sebenarnya pakai kata-kata Baku, malahan aku malah seneng karena itu suatu hal yang baru juga buat aku gitu. Makasih. Kalau saya pribadi, kesusahan menggunakan bahasa baku sebenarnya justru kesusahannya itu ketika selama proses latihan reading dan sebagainya, karena jujur ada beberapa kali kosakata yang kepleset sedikit-sedikit. Cuman kalau misalnya untuk menggunakan bahasa baku itu sendiri, buat saya tidak ada kesusahan yang terlalu signifikan. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Siapa dulu yang jawab? Ya, boleh, silakan salah satu pemain untuk menjawab. Makasih untuk pertanyaannya. Paling satu tantangan yang aku harus hadapin tuh, karakter Milly tuh agak beda dari karakter aku secara personal gitu. Jadi kan emang perlu waktu untuk ngedalaminnya, tapi untungnya dengan bantuan Mas Riri, Mbak Mira, Mas Niko, kan kita reading latihan terus-terusan gitu. Jadi lama-lama aku mulai kebiasaan dengan karakternya. Ya gitu aja, makasih. Sama-sama. Habis Milly, pamit deh boleh deh. Gimana Rafli, tantangannya gimana nih? Pastinya sangat menantang dan sangat sulit untuk memerankan karakter-karakter yang mungkin bisa dibilang legendaris di industri perfilman Indonesia, dan karakter itu udah ada sebelum kita mencoba untuk mendalamkan karakternya, sehingga tantangan tersulitnya itu adalah kita mengulik bersama-sama gitu. Tapi dengan bantuan Mas Riri, Mbak Mira, dan Mas Niko, kita alhamdulillah bisa melalui proses tersebut dengan baik. Aku belum jawab yang poster ya. Oh iya betul, poster. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang poster di Ada Dengan Cinta yang pertama, yang kita lihat Dian yang profil ya, Dian menghadap ke depan dan Niko profil. Itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir sekarang itu agak nekat sih, kita agak nekat membuat sebuah poster yang close up banget, dan salah satu pemainnya kita lihatnya profil gitu dan agak yang satunya ketutupan gitu. Tapi ketika kita membuat Ada Dengan Cinta yang kedua, karena mereka sudah sangat dikenal, itu tidak menjadi masalah lagi, orang sudah langsung ingat. Nah, untuk Rangga dan Cinta, karena mereka adalah pendatang baru, pemain baru pertama kali keduanya akan bermain film di layar lebar, kami pikir ini adalah posisi yang paling tepat untuk bisa melihat dengan baik wajah mereka. Penonton juga bisa lebih atau yang melihat poster ini juga bisa lebih engage, tapi tentunya kami terus mempertahankan garis-garis warna ikonik dari Ada Dengan Cinta. Itu untuk poster, semoga menjawab. Ya. Dan gimana El, kesulitannya ketika harus berakting dan sambil bernyanyi juga El? Itu benar sekali, itu suara saya sendiri, dan saya dari dulu memang sangat senang sekali bernyanyi dan sangat nyaman sekali untuk
bernyanyi, dan juga tantangan di film ini yaitu bagaimana kita bisa berakting dan juga bernyanyi, dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan perasaan itu dengan baik dengan komposisi yang benar. Tantangannya sebenarnya di situ, bagaimana kita bisa menggabungkan semua komposisi itu menjadi sesuatu yang tersampaikan ke penonton. Itu sih tantangan terbesar buat saya. Dan juga saya di sini senang sekali dan bersyukur. Terima kasih buat Teh Mary dan Om Anto sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan lagu Suara Hati Seorang Kekasih dengan sangat indah. Itu saja. Kamera dulu deh. Itu kita sempat ngobrol juga ya antara Niko, saya, dan Riri. Sebenarnya ada dua alasan. Yang pertama adalah kalau kita menggabungkan kata Rangga Cinta, sebenarnya dia menjadi sebuah arti juga di balik nama itu, karena kata Rangga itu kan seperti kerangka dari kayak rusa gitu yang apa ya, kayak semacam rangga gitu. Jadi ketika menyebutkannya Rangga Cinta itu dia juga menjadi sebuah kata. Dan juga menurut saya sesimpel menyebutnya juga, kalau Cinta Rangga itu jadinya kayak cintanya Rangga gitu. Tapi kalau Rangga Cinta, kedua nama tersebut menjadi lebih jelas gitu. Tapi yang pasti mau itu Rangga Cinta, mau itu Cinta Rangga, peran Rangga dan Cinta dalam film ini tentunya menjadi sangat sentral gitu. Itu aja sih. Ya mungkin, makasih pertanyaannya. Mungkin nanti pada waktu kita menonton pelan-pelan kita bisa merangkai kali ya, kenapa pilihan itu menjadi yang paling tepat gitu. Karena sepertinya bagaimana dinamika mereka berdua sebagai karakter itu unik gitu ya. Saya yakin kalau penggemar Ada Dengan Cinta mungkin bisa memahami betapa kayak gini, nggak mungkin kalaupun kita kasih judul Cinta Rangga tiba-tiba cinta jadi lebih penting, atau Rangga Cinta Rangga jadi lebih penting gitu. Tapi pertimbangan rimanya gitu lebih enak Rangga dan Cinta gitu. Secara desain juga kayaknya akan Rangga dan Cinta. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat menonton akan lebih dapat why-nya. Ini sebuah surprise juga ya. Ada Boris Poker di sini sebagai Limbo, gimana nih? Ya, proses castingnya dilakukan cukup panjang karena terutama untuk mencari pemeran-pemeran Rangga, Cinta, Carmen, Alia, Aura, Mamet, Borne itu kami yang nomor satu adalah yang pertama harus bisa mengekspresikan perasaan melalui bernyanyi, karena itu salah satu hal yang menjadi penting di film ini. Jadi kita memilihnya nomor satu tentu kemampuan untuk menyanyi, itu menjadi satu yang penting. Setelah itu kita membuka kemungkinan untuk semua anak-anak muda untuk bergabung di proses casting ini. Sekitar ada, correct me if I'm wrong, ada 700 orang kira-kira yang mendaftarkan, baik dari online, dari yang kita cari, dari yang kita banyak membuka kemungkinan juga waktu itu orang untuk mengirimkan video mereka bernyanyi dan lain-lain. Setelah itu tentu ada proses ensembling. Jadi kita merangkai komposisi pemainnya, siapa kira-kira cocok memerankan apa, dan melihat chemistry mereka menjadi tokoh itu, lalu berinteraksi dengan orang lain. Jadi prosesnya sangat panjang, sekitar 6 bulan fokus mencari pemain baru di film Rangga dan Cinta ini. Dan juga tentu saja selain tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, seperti di film Ada Barengan Cinta yang di awal, ada juga tokoh-tokoh yang muncul walaupun tidak banyak scene-nya tapi menjadi sangat penting, misalnya seperti Bimbong yang sekarang diperankan oleh Boris, dan lalu ada yang lainnya yang belum kita lihat di trailer, akan kita informasikan pelan-pelan. Menurut gue sebenarnya pastinya kita kan menciptakan sebuah dunia cerita gitu ya. Dunia ceritanya misalnya kalau kita lihat tokoh Limbong itu, kita
saya sebagai sutradara tuh harus riset dulu lokasinya kayak apa sih sekarang, lokasi tempat di mana tokoh seperti Rangga biasa mungkin punya lingkungan di mana dia bisa menemukan buku-buku sastra klasik gitu. Saya harus ke sana dulu, saya harus dengar dulu model bicaranya orang-orang di sana, saya harus dengar dulu karakter interaksi mereka secara lingkungan di situ. Yang saya rasakan sih waktu itu mestinya masih ada intelektualitas di dirinya, dia tahu nyimpan buku sastra di mana, nyimpan buku bahasa, buku olahraga, buku apapun yang dicari pembelinya di mana. Jadi akhirnya kita pikir ya mestinya ada anak muda yang bisa mewakili itu. Pasar buku bekas itu biasanya berisik banget ya. Jadi saya juga butuh seorang yang punya proyeksi vokal yang bagus gitu. Dan salah satu yang kita ketemui akhirnya yang paling tepat dia. Gitu kira-kira. Terima kasih. Masih satu lagi nggak boleh Pak? Satu lagi Kita spill satu lagi ya. Ya tentu tokoh-tokoh yang ada di film ini, Rangga gitu ya salah satunya yang memang sudah 2 kali waktu itu di film diperankan oleh saya, dan sekarang di film yang baru ini di mana set latar belakangnya tetap kembali ke tahun 2001, 2002 awal 2000-an lah. Tentu kita ingin sekali diperankan oleh yang pertama adalah generasi baru main film Indonesia yang kami anggap sangat berbakat dan bisa memberikan satu nafas yang baru gitu di dalam film ini. Tentu secara format film yang lebih musikal tentu akan berbeda, tapi juga kami berharap para pemain baru ini bisa memberikan sesuatu dari dirinya yang sangat unik, yang sangat hari ini, yang bisa sangat dekat juga dengan penonton film Indonesia hari ini. Jadi senang sekali dan saya harap tentu saja tokoh ini, saya yakin sebenarnya tokoh ini akan tetap dicintai oleh para penonton film ini dengan diperankan oleh pemain yang baru. Makasih pertanyaannya Kak. Sebenarnya ayah sama bunda aku dua-duanya ngebantu aku banget dalam proses ini semua dengan cara kayak sebenarnya apa yang mereka bilang itu apa yang Mas Riri dan Mbak Mira dan Mas Niko bilang juga sebenarnya kayak kamu try your best gitu, jangan buru-buru, terus coba mencintai dunianya, masuk ke dalam dunianya dengan tulus gitu, coba merasakan apa rasanya. Aku juga banyak nanya sama mereka tahun 2000-an itu tuh kayak cara ngomongnya gimana sih gitu, terus udah gitu pergaulannya gimana sih, kalian tuh main di mana aja sih, terus mereka nyebutin dia dulu tuh main di sini. Oke, berarti kurang lebih aku dapat gambaran lah ya kayak kehidupan anak remaja pada zaman itu kayak gimana. Walaupun waktu itu ayah aku udah gede ya kayaknya udah gede deh. Kalau bunda waktu itu kayaknya masih SMA, jadi kayak lebih relate ke bunda gitu kalau soal dunia Rangga dan Cinta ini gitu. Tentang zamannya sebenarnya. Oke. Thank you. Sebenarnya saya, Riri dan Niko punya keinginan yang sama, yaitu bisa memunculkan sederetan aktor-aktor muda yang tentunya harapan kami di kemudian hari bisa terus menjadi bagian dari perfilman Indonesia. Dan dari kegelisahan itu kami kemudian berpikir bahwa maybe it's time untuk kita meremake Ada Apa Dengan Cinta, karena kita tahu ada banyak remake sekarang, tapi kenapa nggak membuat sesuatu dari film kita sendiri untuk kita perkenalkan ulang ke penonton muda, tapi sekaligus menjadi wadah yang sangat atau cerita yang sangat tepat untuk bisa melahirkan para pemain baru ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sebagian tahu bahwa saya dan Riri sangat mencintai musikal. Kami sangat cinta musik, kami sangat dekat dengan musikal. Kami juga pernah bikin musikal panggung, bahkan musikal Laskar Pelangi, dan Petualangan Sherina yang pertama, juga Petualangan Sherina yang kedua. Jadi kami ingin membawa universe ini dengan remake. Jadi ceritanya sebenarnya sama, tentunya dengan tweak-tweak yang tadi sudah kita sampaikan. Tapi yang paling utama adalah nuansa musik akan jauh lebih kental, dan itu sebabnya kami juga menyebutnya dengan judul baru Rangga dan Cinta, karena universe-nya sebenarnya berbeda dengan Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta yang pertama tidak akan pernah mati, Ada Apa Dengan Cinta yang kedua tidak akan pernah mati. Universe itu terus berjalan, tapi sekarang ada universe baru dengan judul Rangga dan Cinta yang memiliki nuansa musik yang sangat kental dengan pemain-pemain yang baru.
puisi masih akan tetap ada, akan tetap kita pakai karena itu adalah puisi yang juga menjadi roh dari film Ada Dengan Cinta ini yang mempertemukan mereka berdua. Puisi, sastra itu akan tetap ada dalam film ini. Semoga menjawab. Menurut aku Alia is still Alia. Cuman untuk karya yang ini aku coba beberapa pendekatan baru dan juga aku coba benar-benar kupas apa yang dia rasain, masalah-masalah dia, bukan cuman oke, dia punya masalah keluarga, tapi aku coba tanya ke Mas Riri, Mbak Mira, masalahnya apa aja, terus mulai dari kayak background satu-satunya aku kupas dan juga banyak diskusi. Jadi menurut aku lebih define gitu yang aku keluarkan, emosinya dan juga karakter yang akan aku bawain itu jadi lebih jelas gitu sih. Kita membangun chemistry dengan senang hati. Kayak aku mau tanya, sebelumnya juga aku tanya dulu sama Mas Riri, Mbak Mira kayak gimana caranya gitu kan. Tapi kita mencoba sendiri untuk kayak berkenalan dari awal, terus kita sharing tentang knowledge kita yang kita udah punya sebelumnya. Kita jalan, kita main, kita baca buku, kita ke toko buku, something that Rangga dan Cinta menurut aku bisa mencari sama-sama gitu, dan kita mencari karakter kita sama-sama, kita membuat dunia seperti Rangga dan Cinta sama-sama gitu. Gimana? Gitu kan? Gitu gak sih? Ya, kalau dari saya yang pastinya kita ada pendekatan melalui proses reading, proses latihan bersama acting coach, bersama Mas Riri juga kita perbanyak reading juga, dan semuanya itu kita jalanin juga beberapa melalui pendekatan alami juga seperti yang sudah tadi Cinta bilang, Lea bilang, itu sih. Mungkin udah sedikit dilihat tadi di trailer, pasti ada, tapi akan ada sentuhan baru juga yang mudah-mudahan nanti bisa dinikmati sama-sama. Jadi ini cicip dulu, dan ini juga kalau saya nggak salah salah satu adegan favorit Geng Cinta, bener nggak sih? Iya. Ini mereka latihannya itu udah kita bilang cukup, masih pengen terus dance. saking senengnya. Saya cuma mau nambahin sesuatu, lupa mau bilang terima kasih untuk poster kami ini. Ada fotografernya Jos Felix di sini. Ada dia Jos. Mana Jos? Ada Jos. Oh, ada tadi ya? Oh, Oke, dia keluar hilang ya. dulu. Dan untuk trailer ada editor kami di sini, Mas Brea Ratrikala, yang telah membuat trailer tadi. Harapannya tentu film ini bisa diterima nantinya di tanggal 2 Oktober 2025 yang bertepatan dengan ulang tahun Riri Riza. Mudah-mudahan film ini bisa diterima. Ini adalah persembahan dari kami yang mudah-mudahan bisa tempat untuk bernostalgia sekaligus melihat sesuatu yang fresh dan baru di perfilman Indonesia. Oke, thank you nih. Gimana Mas Riri, harapannya dan juga Mbak Mira untuk film ini? Mungkin kalau dari saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak atas dukungan teman-teman media yang hadir hari ini. Tentunya juga kepada para partner yang telah membuat film ini bisa ada di layar. Iya, membuat kembali Ada Apa Dengan Cinta menjadi Rangga dan Cinta itu satu kesempatan yang penting buat saya pribadi. Saya merasa dunia cerita anak muda di tahun 2000-an itu bicara tentang sebuah waktu ketika Indonesia berubah. Dan kalau menjadi sutradara membuat film itu kita mencari ada layer cerita apa yang muncul gitu. Dan saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman muda ini. Mereka semua datang dari generasi baru, tapi mereka menjadi punya kesempatan untuk mendiskusikan sedikit sejarah Indonesia. Kenapa kita bisa sampai ke sini sekarang. Tapi ini film boy meet girl, film remaja. Banyak menyanyi dengan lagu-lagu yang luar biasa dari Mas Anto sama Family. Jadi
Ya, ini sebuah kesempatan yang besar dan saya berharap semua penonton di Indonesia dan teman-teman semua yang hadir di sini menjelang 2 Oktober nanti hari Kamis. Kita semua excited menunggu film ini dan menerimanya dengan gembira. Amin.